Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Matematika, Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengagendakan PPL 2 daring yang akan dilaksanakan di MTSN 40 Sungai Utara. Silahkan ditonton videonya. Oke semuanya, kembali lagi di Rahmat Channel, rahasia hebat matematika. Di video kali ini kita kembali membahas tentang pola bilangan. Ini kita ke pertemuan kedua ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini, nanti adik-adik dapat mengenal macam-macam barisan bilangan dan dapat menentukan suku Qn dari pola barisan bilangan tersebut. Oke. Barisan bilangan dulu. Apa sih barisan bilangan? Barisan bilangan adalah bilangan-bilangan yang diurutkan dengan pola dan aturan tertentu. Contoh barisan bilangan itulah 2, 4, 6, 8. Ini adalah pola barisan bilangan genap ya. 3, 8, 13, 18. Ini pola bilangan 3 ditambah 5. 8, 8 tambah 5. Oke, pola ditambah 5. 10, 7, 4, 1. Ini adalah pola bilangan dikurang 3 ya. Lanjut dan seterusnya. Macam-macam sekali contoh barisan bilangan. Silahkan adik-adik bisa cari sendiri. Nah, bilangan-bilangan yang membentuk barisan disebut dengan suku ya. Misalnya ya, pada barisan 3, 8, 13, 18, suku pertamanya itu adalah satunya adalah di sini adalah 3. Suku keduanya berapa? 8. Suku ketiganya adalah 13 dan seterusnya. Pada setiap barisan bilangan nih kita ketahui bilangan Kn. Contohnya saja ya. Suku Kn-nya adalah disimbolkan dengan UN. Nah, saja ya. Oke, kita perhatikan gambar di sebelah kiri, lalu lengkapi kolom di sebelah kanan. Kita coba satu-satu ya. Kita perhatikan dulu gambar di sebelah kirinya. Di sini ada tutup botol ya, gambar tutup botol. Pertama susunan pertamanya ada 2, kemudian susunan keduanya ada 4, dan susunan ketiganya jadi 6. Polanya seperti apa nih? Kita gambar kita lihat-lihat, kita amati bahwa polanya selalu ditambah dengan 2 ya. Oke, kita susun ya. Suku pertama U1 sama dengan 2. Ya, kita hubungkan. Kita misalkan 2-nya tadi dengan A. Ya. Suku pertama biasanya dimisalkan dengan A. Susunan kedua U2. Itu adalah 4. Dapat dicari dengan 2 ditambah 2. Kita hubungkan kembali. Suku pertama dari A ditambah dengan 2 ini kita misalkan dengan B. Lanjut ke susunan ketiga. Otomatis susunan ketiganya ini kan tambah 2 lagi jadi 6. 2 tambah 2 kali 2 gitu kan. 4 ditambah 2 adalah 6. Sama dengan kita hubungkan menjadi A ditambah 2 ini tetap kemudian dengan B ya. Misalkan B. Suku keempatnya. Bagaimana sih cara mencari suku keempatnya? Tadi 6. 6 ditambah 2 berarti 8. Itu dapat didapatkan dari 2 ditambah dengan 2 kali 3. Ya, kita hubungkan saja. 2-nya tadi A ditambah 3 ini adalah urutannya atau N ya. Ini kurang 1 ya. Jadi B. Jadi dari persamaan-persamaan ini lanjut saja menunjukkan suku kelimanya ya. Jadi dari persamaan-persamaan ini cari N atau suku ke N-nya adalah ya betul dulu dari 2 plus N kurang 1 ini gimana datanya? Contoh tadi 4 dikurang 1 jadi menghasilkan 3. Nah, jadi rumusnya jadi adalah N kurang 1 dikali dengan 2-nya tetap. Sama dengan ini rumus umumnya adalah A di sini ditambah 3 atau 2 ini dari N kurang 1 dikali dengan B. Oke, lebih memahaminya kita lanjutkan ke apa yang dimaksud dengan barisan aritmetika dulu dari gambar tadi adik-adik ya. Silahkan jawab dengan kata-kata sendiri. Nah, sini barisan aritmetika adalah barisan bilangan dengan pola penambahan bilangan tetap kepada satu suku untuk mendapatkan suku berikutnya. Nah, ini adalah pengertiannya. Silahkan cari saja di googling juga sama. Contoh barisan aritmetika ya. Contohnya adalah
Ini polanya selalu ditambah dengan 5. Coba saja 1 tambah 5, 6, 6 tambah 5, 11. Dan seterusnya. Itu polanya selalu ditambah dengan 5. Ini polanya selalu ditambah dengan negatif 2, 7 tambah negatif 2, 5, 5 tambah negatif 2, 3, dan seterusnya. Ini polanya selalu ditambah dengan 2. Jadi pola barisan aritmetika itu polanya selalu tetap dengan penjumlahannya. Nah, kesimpulan barisan aritmetika ya. Kesimpulan barisan aritmetika. Misal UN adalah suku ke N-nya. Satu barisan. Ini dulu ingat. A itu sama dengan U1 adalah suku pertamanya. Dan B adalah selisih beda antara dua suku yang berurutan ya. Cara mencari beda itu bisa dengan suku kedua dikurang dengan suku satu, atau sama dengan suku ketiga dikurang dengan suku kedua, sama saja, atau suku keempat dikurang dengan suku ketiga. Bentuk umum dari banyak suku ke N dapat ditentukan dengan ini. Rumus umumnya tadi kita cari dari tabel. Itulah UN sama dengan A plus N kurang 1B. Ini ingat rumus inti dari mencari suku ke N barisan aritmetika. Langsung saja ke contoh soal agar lebih mengerti. Contoh pertama, suatu barisan bilangan aritmetika ada 64, 56, dan 48. Tentukan suku keempat dari barisan tersebut. Kita jawab. Diketahui suku pertamanya adalah 64. Kemudian bedanya. Nah, cara mencari beda, kita ketahui ada suku kedua dan suku pertama. Kita gunakan saja suku kedua dikurang dengan suku pertama. Jadi adalah 56 dikurang 64 sama dengan hasilnya negatif 8. Suku ke N. Nah, rumusnya tadi ada UN sama dengan A plus N kurang 1B. Suku keempat sama dengan U4. Itu saja. Sama dengan suku pertanya 64 ditambah N-nya ada 4 dikurang 1 dikali B-nya adalah negatif 8. Sama dengan ini menghasilkan ini 64 ditambah 4 kurang 1 3 dan negatif 8. 64 ditambah negatif 24. Jadi hasilnya adalah 40. Lanjut contoh soal kedua. Ini lebih sulit lagi tadi. Diketahui pada barisan aritmetika beda sama dengan 7 dan suku pertama atau A sama dengan 24. Tentukan suku ke 21-nya. Penyelesaian. Diketahui bedanya dari 7 dan A-nya 34 atau suku pertamanya. Ditanya suku 21, kita jawab langsung. Ingat rumus ini, UN sama dengan A plus N kurang 1B. Tinggal substitusi. U21, UN-nya 21 sama dengan suku pertama 34 ditambah N-nya 21 dikurang 1 dikali dengan bedanya adalah 7. Jadi 34 sama ditambah 21 kurang 1 20 27 dan menghasilkan 174. Setelah contoh-contoh dari barisan aritmetika. Contoh tulisannya. Lanjut kita ke barisan selanjutnya. Kita praktik dulu. Kita siapkan adik-adik selembar kertas. Lembar kertas ini ya. Kita lipat satu kali secara simetris. Kita lipat. Kemudian lipatan kedua dibuka, garis bekas lipatan akan membentuk 2 segi 4. Membentuk 2 segi 4. Kemudian jika kertas itu dilipat 2 kali, kita lipat lagi. Nih. Ketika lipatan dibuka, garis bekas lipatan akan membentuk 4 segi 4. Ya, kita lihat gambarnya seperti apa. Nah, seperti ini gambarnya. Akan saja praktekkan. Nah, kita lengkapi tabel dari ini. Kita ketahui dari lipatan pertamanya itu punya segi 4 ada 2. Kita simpulkan saja dengan A ya. Suku pertama itu disimpulkan dengan A. Suku kedua punya segi 4 adalah 4 tadi ya. Itu dapatnya dari mana? Ini kita kalikan saja dengan 2 kali 2 dapatnya. Bukan lagi dengan penjumlahan karena desain bilangannya beda dengan aritmetika tadi. Sama dengan ini A dikali ini nanti namanya adalah rasio ya. Jadi selanjutnya nanti akan kita pelajari lebih lanjut. U3-nya sama dengan bagaimana sih mendapatkan 8 ini? Nah, ternyata dari sini. Dari 2 dikali, kita coba saja lipat lagi. Itu akan menghasilkan lipatan ada 8. 2 dikali dengan 2 pangkat 2. Cara mendapatkannya. Sama dengan itu kita menghasilkan dengan A dikali dengan R pangkat. Dimana datangnya 2 dari 3 dikurang 1. Lanjut saja ke suku keempatnya berapa. Silakan ada isi ya. UN, lipatan ke UN-nya. Bagaimana sih rumus ke
suku N-nya, segi 4 pasti N-nya. Berapa sih N-nya? Sama dengan 2 dikali dengan 2 pangkat N dikurang 1. Ini rumus intinya adalah A dikali pangkat R pangkat N dikurang 1. Jadi barisan bilangan apa sih ini? Nah, itu adalah barisan geometri ya. Kita simpulkan saja. Misal A suku pertama dari suatu barisan, itu adalah barisan geometri. Dan R adalah rasio antara dua suku berurutan. Kita misalkan dengan R. Kalau di barisan aritmatika ada beda, maka di barisan geometri ada rasio ya. Adik-adik, rasio. Pada barisan tersebut rasio R sama dengan suku kedua di sini dibagi dengan suku pertama, atau suku ketiga dibagi dengan suku kedua, atau suku 4 dibagi dengan suku ketiga. Intinya saling berurutan lah pembagiannya itu. Lanjut, suku pertama sama dengan A, suku kedua sama dengan A dikali R, suku ketiga AR pangkat 2, suku 4 sama dengan AR pangkat 3. Itulah polanya dan seterusnya. Barisan di tes disebut dengan barisan geometri ya. Dari lanjut kita, apa yang dimaksud dengan barisan geometri? Silahkan jawab dengan kata-kata sendiri ya. Nah, jawaban Anda benar ya. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki rasio tetap di antara dua suku barisan berurutan. Nah, kita ketahui barisan geometrinya. Ini contoh saja ya, contoh barisan geometri. Belum. Nah, barisan bilangan pertamanya 2 di sini. Dan rasionya ada 3. Cara mendapatkannya langsung saja di post, catat sendiri. Kemudian kesimpulannya di sini sama saja dengan kesimpulan tadi. Untuk barisan geometri suku pertama bisa disimpulkan dengan U1 atau A. Dan ada rasionya, kemudian ada UN-nya, suku ke N-nya sama saja. Dengan rumus ini tadi. UN sama dengan U1 atau bisa saja dengan A dikali dengan R pangkat N dikurang 1. Contoh saja ya, misalnya pada barisan geometri di atas ini ya, barisan geometri ini. Mencari suku ketujuhnya. Ketujuhnya sama dengan, kita substitusi saja. 2 kali 3 pangkat 7 kurang 1 sama dengan 1458. Ini ke contoh soal barisan geometri agar lebih memahaminya ya. Tentukan suku 4 dari barisan bilangan geometri tersebut. Di sini ada 139. Kita ketahui suku pertamanya adalah 1. Cara mencari rasionya adalah suku kedua dibagi dengan suku pertama. Jadi sama dengan 3 dibagi 1. Sama dengan jawabannya adalah 3. Suku ke N barisan bilangan geometri. Ingat rumusnya ini adalah UN sama dengan, untuk barisan geometri ya, A dikali R pangkat N dikurang 1. Jadi suku keempat barisan bilangan geometri sama dengan U4 sama dengan 1 suku pertama dikali R-nya tadi 3, N-nya 4 dikurang 1 sama dengan 1 dikali 4 dikurang 1, jadi 3 pangkat 3. 1 dikali 3 pangkat 3 adalah 27. Sama dengan 27. Jadi suku 4 barisan bilangan geometri adalah 27. Nah, contoh soal kedua ya. Untuk barisan geometri. Ini lebih sulit. Kita ketahui U2-nya yang diketahui 15 dan U4-nya adalah 375. Tentukan rasionya, kemudian suku pertama, tunjukkan barisan geometri tersebut. Suku kedua sama dengan 15 dan suku keempat sama dengan 375. Dari U2 sampai U4 kita mengalihkan R itu sebanyak berapa? 2 kali. Maka R pangkat 2 sama dengan 375 dibagi 15 sebenarnya adalah 25. Jadi R pangkat 2-nya adalah 25. Cara mencari R-nya tinggal diakarkan. Akan R adalah akar 25 sama dengan adalah 5. U2 sama dengan, cara mencari U2 nih. U2 didapatkan dari U1 dikali R sama dengan 15. Maka U1 sama dengan U2 dibagi R. Kita ubah saja. 15 dibagi 5. Perkalian jadi pembagian kan. Sebelahnya. Sama dengan 3. Jadi suku pertamanya adalah 3. Nah, tunjukkan barisan itu tadi. Dari hasil ini kita mengetahui A-nya 3. Kemudian suku keduanya 15. Suku ketiganya kita cari dengan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 tadi menghasilkan 75. Suku 4-nya diketahui 375 dan seterusnya. Itulah barisan untuk geometrinya. Jadi agar adik-adik lebih belajar lagi, marilah kita selanjutnya ke latihan. Nah, silahkan adik-adik kerjakan dari nomor 1 sampai 4. Nah,
Di pause videonya, catat soalnya. Kemudian ada mappingnya juga. Saya sarankan adik-adik untuk menggambar dan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini dengan cara mengenal macam-macam barisan bilangan. Isilah cabang-cabang di bawah ini dengan nama barisan dan pula barisannya untuk suku KN. Jadi silakan adik-adik gambar pohonnya dan isi pola bilangan apa saja, pola barisan bilangan apa saja sih yang dipelajari pada hari ini. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Adik-adik tetap menjaga kesehatannya dengan seringkali mencuci tangan dan apabila keluar tetap menggunakan masker. Sekian dari saya. Tetap semangat belajarnya. Salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.